Yang saya menjadi masalah adalah Anda mengkait-kaitkan dengan rezeki. Kalau ini tidak sudah di akhir acara dan kalau itu Anda ucapkan tadi, saya senang sekali. Saya akan langsung keluar. Dan saya tidak pernah tanya dia, di zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tabrak semua. Saya kejar-kejaran sama tentara, sama polisi semua. Dan saya sendirian, tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan tawur di Mandar, di Jember, di mana lagi nih? Di Sanggau, saya hentikan itu pertarungan Madura lawan Dayak. Saya hentikan, saya terjun ke sana. Di Malaysia, 300 orang tawur, saya terjun ke tengah-tengah tawur itu. Ya, Mas? Saya tidak cari rizki kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku kesini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki di depan saya. Serius. Hei panitia, bayar berapa kamu ke saya? Bayar berapa ke saya? Berapa duitmu untuk bisa bayar saya? Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah dan aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku bilang kapitalis, sedang mencari rezeki, ngamen sama geng supaya dapat duit, itu caruk, Mas. Anda pilih pistol, Anda pilih celurit, Anda pilih sandet, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu weton saya untuk nyandet saya. Anda orang Kalimantan, Anda orang kuat. Saya sudah masuk ke suku-suku Dayak di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengejek saya. Dunia kecil bagi saya. Aku khalifatullah fil ard, bukan ard khalifatullah alayya. Ya, teman-teman semua, ya itu tadi video ketika Cak Nun di UNY, ya Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu kalau nggak salah acaranya mahasiswa ya, acaranya BEM mahasiswa UNY. Dan di samping kanan Cak Nun tadi, ntar kita lihat lagi tadi. Nah, di samping kanannya itu Profesor Suminto. Ya, terus di sampingnya lagi itu anaknya Pak Amin Rais. Di Profesor Suminto itu dekan, seorang dekan ya, yang pernah beliau sendiri yang mengaku di acara itu bahwa beliau itu bisa S3 itu karena pernah dibiayai kuliah sama Mbah Nun, ya sama Cak Nun. Ya kebetulan waktu itu saya nonton itu tahun 2011, sekitar itulah 11 atau 12 atau 10 ya. Yes, kurang lebih 10 tahun yang lalu saya nonton itu di dalam gedung itu, jadi gedungnya kayak gedung teater, itu gelap. Saya di tempat paling belakang waktu itu. Nah, ceritanya kenapa Cak Nun sampai berbicara dengan nada setinggi itu ya, jadi situ ada tamu undangan dari Kalimantan, ada itu dosen dan mahasiswa dari Universitas Kalimantan sana. Nah, dosen itu bertanya ke Cak Nun, lebih tepatnya sih bertanya tapi menyudutkan gitu ya. Kan waktu itu Cak Nun menceritakan tentang Ari Ginanjar, tentang ISQ itu, yang ISQ sambil nangis-nangis itu, ya kan. Nah, terus si Pak dosennya itu bertanya waktu sesi tanya jawab. Pak dosennya itu mengatakan, ya nggak usah nyindir-nyindir lah, itu mereka juga cari rezeki. Anda sendiri juga mencari rezeki kan di sini. Nah, itu kalimat itu yang buat Cak Nun tidak terima, kemudian melakukan berbicara dengan nada setinggi itu. Ya terserah, ini bagi yang tidak percaya paling dianggap pencitraan, tapi ya kita tahu sendiri kan bagaimana ketegasan seorang Cak Nun, independensinya beliau dari dulu sampai sekarang. Kalau ada yang menuduh beliau anteknya Soeharto, ya tadi pengakuannya lihat sendiri toh. Bukan Cak Nun yang menjadi antek Soeharto, tapi Pak Soeharto lah yang takluk oleh Cak Nun sehingga bisa dekat sama Cak Nun. Jadi bukan Cak Nun yang menjadi anteknya Soeharto, wong Cak Nun sendiri yang justru menyarankan Pak Soeharto untuk
turun saat reformasi, padahal kalau mau terus itu bisa, kekuatan militernya masih kuat. Buktinya apa? Buktinya ketika Pak Soeharto turun, beliau tidak langsung pergi ke luar negeri, beda halnya dengan presiden-presiden yang lain yang ketika jatuh kemudian pergi ke luar negeri. Jadi Pak Soeharto itu sebenarnya bukan karena dia jatuh, tapi karena dia mau menuruti sarannya Cak Nun. Kalau mau terus bisa, kekuatannya masih ada. Ya, buktinya nggak pergi dari luar negeri, nggak pergi dari Indonesia. Nah, itu loh. Masih nggak percaya lagi, itu berarti karena iri sama Cak Nun. Dan dari beberapa orang yang menghujat, membuli atau memfitnah Cak Nun, ya saya sudah merekam dari YouTube itu beberapa yang secara sadar atau tidak dia itu menghujat Cak Nun karena alasannya dulu itu pernah dendam masa lalu lah. Mungkin dia tidak sadar mengatakan ini ya, saya tidak perlu sebut siapa orangnya, pokoknya ada. Jadi intinya dulu orang bermedia sosial itu kan lewat koran, lewat kolom-kolom apa itu, di koran itu kan ada tahu kolom-kolom harian, kolom-kolom apa itu mingguan atau apa itu kan ada. Nah Cak Nun itu kan orang yang sangat produktif dalam menulis. Nah tentu ada kan penulis-penulis yang lain yang juga pengen namanya itu ikut eksis kan itu. Nah karena kalah dalam hal ini kemudian difitnahlah Cak Nun itu dengan cara apa misalnya, seolah-olah anak buahnya Cak Nun melarang dia untuk menulis atau memuat tulisannya di salah satu media cetak. Jadi seakan-akan Cak Nun itu melarang orang lain untuk menulis di media cetak supaya Cak Nun tidak memiliki saingan. Itu fitnahnya seperti itu. Ya, ada orang seperti itu. Ya anda cari sendirilah siapa dia. Saya tidak perlu sebut nama, ya mungkin ya untuk mempermudah saja, untuk barang bukti saja ya silahkan cari. Pokoknya yang inisialnya pernah mengaku keturunan Sunan Ampel gitu aja. Mengaku loh, tapi mengaku. Faktanya ya nggak tahu. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Rata-rata dendam masa lalu, dendam pribadi, kalah saing, sehingga sekarang berkesempatan untuk bisa membalas dendam kepada Cak Nun. Dan kalau saya punya pikiran kreatif saya, nggak tahu ini benar apa salah, karena luasnya jiwanya Cak Nun itu. Jadi ya Cak Nun memberikan diskon lah, ibaratnya gini, ente teman-teman lama, ente kan tidak bisa menyaingi, tidak bisa mencari celahku, tidak bisa mencari mencari hal yang bisa untuk kalian serang dariku, kecuali sebagai anteknya Urba, yang itu pun gak ada kalian bisa buktikan. Ya sudahlah, aku tak ngalah, kasih korting, tak bikin salah omong atau gimana gitu ya. Ya supaya memberikan sedikit kelegaan kepada orang-orang yang dendam sama Cak Nun. Yang suka sama Cak Nun itu banyak, cuman rata-rata emang tidak bersuara. Yang merasa hidupnya itu berubah karena kata-kata Cak Nun itu banyak, karena wejangan-wejangan Cak Nun. Yang merasa hidupnya terbantu karena keberadaan Cak Nun itu sangat banyak, saya yakin itu sangat banyak ya. Hanya mereka rata-rata pendiam, itu bukan tipe-tipe orang yang suka bernarasi yang bikin panas atau apa. Rata-rata memang seperti itu. Jamaah Ma'iyah rata-rata adalah berjalan sunyi. Ya memang Ma'iyah tidak diarahkan untuk bermusuhan, no. Tidak diarahkan untuk bermusuhan. Ya. Gimana kesan Anda setelah mendengarkan ya kata-kata Cak Nun yang seperti ini? Dulu-dulu Ma'iyah tambah mantep nggih. Tambah mantap. Coba orang-orang yang mengkritik Cak Nun, saya enggak ada yang bisa langsung di depannya, itu enggak ada yang bisa kayaknya. Belum pernah saya lihat. Paling ya main belakang gitu ya. Main belakang. Coba kita perhatikan ya acara Ma'iyah seterbuka itu dengan kalimat Cak Nun yang sering vulgar seperti itu. Ya kan? Apa motifnya coba? Ada yang menuduh
mengumpulkan massa untuk dijual. Ya buktinya penjualan itu apa? Nggak ada bukti, tiba-tiba melempar tuduhan ya. Itu kan orang-orang yang iri saja. Bawang kita nggak pernah dimintai duit di sana, nggak pernah dikasih iming-iming untuk dapat ini dapat itu, enggak. Kita karena melihat daya tariknya seorang Cak Nun, kita merasa dipersaudarakan satu sama lain. Banyak orang-orang yang merasa dirinya terkuatkan karena mendengarkan wejangannya Cak Nun, merasa terkuatkan ya. Jadi nggak akan dong bisa dipadamkan api cinta Ma'iyah ini, nggak akan bisa dipadamkan kan dia sudah terjadi begitu lama dan Allah sendiri yang mengendaki untuk itu ya. Kalau dilihat acaranya Ma'iyah itu ya acara apa, orang datang dengan pakaian beraneka ragam, tidak satu komando, tapi bisa sangat sangat kompak gitu loh. Kompak dalam perbedaan ya. Saya kasih ilustrasi lain. Misalnya ada seorang yang berpakaian bersih, penampilannya sopan santun, menggunakan dalil-dalil secara fasih ya, fasih dalam berdalil, dalil-dalil dari kitab suci maupun al-hadis ya. Kita tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang itu adalah orang baik. Sangat mudah toh, karena penampilan dan kata-katanya itu lembut ya. Tetapi Cak Nun, beliau adalah orang yang multidimensi, kadang halus, kadang bisa keras, kadang tertawa, kadang juga kelihatan seperti marah. Maka di sini kita mulai tersisihkan, kita perlu keluasan dan kedalaman pikiran untuk bisa memahami siapa Cak Nun. Ya, di sini filternya itu sudah ada. Maka saya berkesimpulan orang yang memahami Cak Nun adalah orang yang memiliki kedalaman dan keluasan dalam hal berpikir, dalam hal rasa. Gitu. Ya bagaimana tidak? Cak Nun dalam kehidupannya saja cenderung cenderung dalam tanda kutip itu menyimpang gitu. Di sekolahnya tidak lulus, kuliahnya tidak lulus, nilainya jelek-jelek, itu kan dari pandangan umum itu kan sesuatu yang menyimpang ya. Hanya orang yang memiliki keluasan dan kedalaman itulah yang bisa memahami siapa Cak Nun. Maka dari itu, dengan melihat sikap orang kepada Cak Nun, sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi orang-orang Indonesia itu yang dalam pikirannya yang mana, yang cetek yang mana. Orang-orang Indonesia ini yang pikirannya luas yang mana, yang pikirannya sempit yang mana, itu kita bisa mengidentifikasi dengan cara bagaimana sikap mereka kepada Cak Nun. Ngeten tuh, itu menurut saya seperti itu. Panjenengan pripun? Coba saya juga pengen tahu dari komentar-komentar panjenengan. Saya yakin banyak unek-unek anak Ma'iyah yang tidak tersalurkan karena Ma'iyah itu dilatih untuk rumongso bisa. Untuk bisa rumongso ya. Untuk bisa merasa, bukan merasa bisa. Makanya cenderung untuk diam, cenderung untuk tenang gitu. Ya. Nah, mungkin sekarang ini saatnya kita berbicara dan mengungkapkan. Gitu lur ya. Saya merasa seperti itu. Diam ada kalanya emas, tapi bicara juga ada kalanya mutiara. Ya, tinggal konteksnya yang mana ini yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Maka kalau Cak Nun pernah menjelaskan masterpiece sifatnya Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu cinta yang meluas, kalau Ar-Rahim itu cinta yang mendalam. Nah, itu bisa dihubungkan dengan cara pengucapan. Kalau Ar-Rahman itu kan diakhiri dengan nun, Ar-Rahman, dan keadaan bibir terbuka, itu berarti cinta yang luas. Dan tafsirnya memang seperti itu di kitab-kitab tafsir. Kalau Ar-Rahman itu cinta Allah di dunia dan akhirat kepada siapa saja. Tapi kalau Ar-Rahim itu cinta yang mendalam. Kalau Cak Nun menganalisanya dari segi
gerakan bibir. Ar-Rahim itu kan bibir tertutup. Tertutup itu artinya mendalam. Nah, cinta itu mendalam, maka itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman pada Allah. Dan Ar-Rahimnya itu kelak di akhirat nanti akan benar-benar termanifestasi gitu. Itu kedalaman dan keluasan. Nah, kalau kita tarik ke alam pikiran, ke alam pemahaman, ada berpikir luas, ada berpikir sempit, ada berpikir mendalam, ada berpikir yang dangkal. Maka momentum ini yang kemarin sempat heboh itu, ini adalah momentum untuk memfilter ini, sehingga kita tidak tertipu lagi. Ya, semakin sedikit orang-orang yang benar-benar mencintai Cak Nun. Antara yang hanya sampai pada lisan dengan benar-benar itu akan semakin terpilih nanti kan, semakin terseleksi lah itu. Jadi orang yang benar-benar memahami akan timbul cinta, dan orang yang cinta tidak akan mudah untuk dimatikan cintanya itu hanya dengan beberapa hal yang kelihatannya aneh, yang kelihatannya salah. Ya, demikian dulur-dulur. Salam ma'iyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.